warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Ibu, hari ini saya akan mewawancarai panjenengan kaitannya tugas demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak. Di sini tugas saya adalah untuk mewawancarai kaitannya dengan pengambilan keputusan. Yeah. Yeah. Saya akan bertanya pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan. Mungkin dari pengalaman selama menjadi kepala sekolah itu ada kasus yang cukup dilematis dalam menentukan atau mengambil keputusan. Begini ya Bu, karena saya itu pegawai yang sudah lama, sehingga sebenarnya banyak kasus. Namun untuk yang kali ini yang akan saya sampaikan yaitu yang kasus yang baru terjadi, yang kita alami di SD Sidomulyo 1 ini, yaitu tentang pengambilan penempatan untuk guru olahraga. Begini Bu, kaitannya dengan untuk menempatkan guru olahraga di SD kami ini mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu karena adanya mutasi, dipengaruhi karena ada mutasi, yaitu ada pengangkatan P3K, sehingga di sekolah kami ada seorang guru yang dimutasi karena ada hubungan dengan P3K yang diangkat di SD kami, sehingga secara otomatis ada salah satu guru yang harus pindah atau mutasi karena guru tersebut atau PNS tersebut dengan guru P3K ada hubungan keluarga. Nah gini Bu, karena yang dimutasi itu adalah guru kelas yang mengajar di kelas 1. Dengan begitu otomatis kami mengganti, mengisi kekurangan dari guru tersebut yang mutasi, sehingga karena sebelumnya di SD kami itu ada guru kelas yang diolahragakan, yang mengajar olahraga, sehingga dengan kekosongan atau mutasi dari bu guru tersebut, guru yang diolahragakan saya isikan, saya beri tugas untuk mengajar di SD yang ditinggalkan tersebut, yaitu di kelas 1. Sehingga dengan begitu yang mengajar olahraga otomatis mengalami kekosongan. Sehingga dengan begitu kami merasa kesulitan karena sesuai aturan dari pemerintah Pemda, di sekolah tidak boleh mengangkat piyata bakti, sehingga untuk mengatasi hal tersebut kami musyawarahkan, mengambil kesepakatan dengan teman-teman bagaimana baiknya kami putuskan, diambil keputusan untuk diajar atau mengajar guru-guru kelas tersebut mengajar olahraga, sehingga kami bisa tidak mengangkat piyata, namun masih bisa untuk mengajar olahraga yang dipegang oleh guru masing-masing. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tadi, terutama untuk kasus yang ada juga kepentingan yang sama-sama benar, yaitu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kan ada dua pilihan antara mengangkat piyata baru atau diajar guru kelas masing-masing. Jadi bagaimana Bu Rianti menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Mengingat sesuai dengan aturan dari pusat, dari Pemda, kan dari sekolah tidak diperbolehkan untuk mengangkat piyata bakti. Di samping itu
karena mengangkat Piyata Bakti juga membutuhkan biaya, sehingga kami mempertimbangkan kalau biayanya juga dari SD kami kan ya terbatas, muridnya ya sudah cukup untuk pembiayaan seperti biasa, maka untuk pengangkatan Piyata Bakti tidak saya lakukan, namun diajar oleh guru masing-masing, sehingga untuk dan pengambilan keputusan saya ini tidak mutlak karena saya sendiri yang memutuskan, tetapi musyawarah Dewan Guru di SD. Satu Ya, SD Jumlah 1. Kemudian pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, seperti apa ya, di langkah yang pertama kita identifikasi dulu, kemudian setelah kita identifikasi masalahnya, kemudian kita kita proses atau kita kita proses, kita selesaikan masalah yang dihadapi tersebut dengan cara musyawarah tadi. Setelah itu kan kita sudah kita tindak lanjuti, kita eksekusi, kita laksanakan keputusan tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang sangat dilematis seperti tadi? Apa ya Bu? Yang efektif itu ya tadi ya Bu, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah tadi Bu, yang efektif. Nanti kalau ada teman-teman yang tidak setuju atau bagaimana kan nggak enak rasanya kan, bagaimana kita kan satu perahu, jadi kan semua keputusan harus kita musyawarah. Kemudian selama ini yang merupakan tantangan bagi Bu Rianti dalam pengambilan keputusan itu apa Bu, menurut pengalaman panjenengan? Tantangannya yang Bu, rasa kasihan, bagaimana ya perasaan itu kita sesama guru, kita perasaan kita kedepan rasa bagaimana seandainya di posisi rasa tepo seliro jadi terus di samping itu kan juga karena tugas, bagaimana lagi ya kita harus menjalankan, harus ada keputusan karena sesuai tugas dan juga disesuaikan dengan rasa hati nurani, rasa keadilan ya. Adil. Aku mohon untuk kendalanya. Kemudian apakah Bu Rianti itu mempunyai jadwal atau tata kelola jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, misalkan mau diadakan seperti tadi nih Bu, ada kasus mau dimusyawarahkan kapan, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau apakah nanti langsung gitu ada mengalami kasus langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya seperti itu? Kita lihat kasusnya Bu. Kalau kasusnya perlu diselesaikan seketika ya kita selesaikan, tapi kalau masih ada tenggang waktu kita musyawarahkan, kita ambil kita cari jalan yang atau waktu yang sekiranya bisa musyawarah semua guru. Berarti menyesuaikan sikon dan kasusnya apa yang dihadapi. Misalkan kira-kira kasus ini harus segera diatasi dan diselesaikan hari itu juga, langsung diselesaikan. Kalaupun butuh waktu identifikasi, kemudian perlu penyelidikan lah istilahnya seperti itu dibuatkan ada waktu yang kira-kira tepat dan bisa ikut musyawarah betul. Karena
itu tadi tidak mungkin kita putuskan Secara sendiri yes, sebagai kepala betul. sekolah gitu ya. Ya betul. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus yang selama ini dialami? Kerjasama dari teman-teman, Mbak. Ya. Bu, saya terima kasih sekali karena dengan teman-teman yang baik, lingkungan kerja yang nyaman, sehingga setiap ada masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Kami tidak merasa keberatan karena dengan kerjasama yang baik, kekeluargaan, gitu. Karena dengan kerja yang nyaman, yang baik, maka sesuatu hal yang berat pun akan dapat diselesaikan dengan Terus ya, tetap itu adanya kolaborasi antar dan Bu, apabila kasus tersebut tidak bisa diselesaikan sesama Dewan Guru, maka akan saya bawa ke pimpinan yang lebih tinggi, misalnya ke Penawas. Jadi misalkan kok dari hasil musyawarah di sekolah kok belum mendapatkan keputusan yang sesuai dengan yang dikehendaki, mungkin gitu ya Bu, akan meminta bantuan dari atasan langsung kita kan Bapak Pengawas. Kemudian kalau faktor-faktor tadi ya seperti kenyamanan nyaman, kerjasama yang komunikasi baik, komunikasi yang baik, kekeluargaan terjaga, gitu faktornya. Kemudian dari semua hal yang tadi Bu Rianti sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Rianti petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan yang sudah pernah dialami, Bu? Ya tadi Mbak, pembelajaran yang kita ambil yaitu yang pertama adalah hubungan kita sesama guru itu harus nyaman dulu, baik, ya. Kekeluargaan kita jaga, kemudian komunikasi, kemudian selain komunikasi juga tadi hubungan kekeluargaan, komunikasi dijaga, di komunikasi, kemudian konfirmasi, apabila belum ada kan bisa tanya secara langsung, keterbukaan, misalkan ada salah satu guru yang mengalami masalah atau ada masalah yang sangat dilematis, kan ada keterbukaan, saling sharing, dan komunikasi. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman yang sudah Ibu alami dalam pengambilan keputusan itu tadi kan ada kekeluargaan tadi, kemudian komunikasi dan keterbukaan. Memang betul gitu. Kalau tidak ada komunikasi dan komunikasi yang efektif, keterbukaan, mungkin permasalahan tersebut juga akan sulit untuk diselesaikan. Demikian Ibu wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya dan bantuannya untuk wawancara dalam proses pengambilan keputusan. Ya Bu, sama-sama. Semoga untuk selanjutnya Bu Lina dalam menghadapi atau menyelesaikan tugas-tugas yang lain dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bu. Begitu saja Bu, apabila ada salah-salah kata atau sikap dalam saya menyampaikan pertanyaan maupun dalam pernyataan saya mohon maaf. Sama-sama Mbak. Sukses selalu. Assalamualaikum
siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Inayatul Ulia, panjenengan pengertos nih Bu, sudah tahu pastinya dari Iya, SD Negeri Sidomulyo 1. Di sini saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ini salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan wawancara hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Langsung mawon gitu, langsung saja ya. Saya mengajukan pertanyaan untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan itu pengalaman yang pernah Ibu alami yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilematis. Mungkin ada dua pilihan yang atau ada kasus yang benar-benar dilematis yang sehingga harus diambil sebuah keputusan. Begitu Bu. Gitu Mbak. Ya. Alhamdulillah, bismillah, kan saya coba ya. Begini, sebenarnya ya masalah itu banyak, kasus itu banyak. Tapi saya akan mengambil salah satu contoh, kemungkinan sepertinya berkaitan dengan itu dilematis, dilematis. Yang mana saya harus mengambil sebuah keputusan sebetulnya itu ada problem yang sulit sebetulnya untuk mengambil keputusan itu. Ini saya ambil contoh gini. Belum lama ini kan ada perekrutan P3K, gitu ya. Nah sedangkan ini masalah tendik Mbak ya, tendik saya itu sebetulnya sudah pas. Pasnya bagaimana untuk guru kelas itu ada 6, 6 itu yang PNS ada berapa ya? Berapa? 2 PNS, kemudian yang 4 dia tetapi gitu ya. Jadi ada rekrutmen, tambah satu PNS jadi 3, PS-nya 3, kemudian ada rekrutmen P3K. Di saya yang dapat P3K itu 3 yang namanya Pak Eko, kemudian Pak Alim, ditambah yang 1 Bu dari Suara Timur. Kebetulan itu yang ketum 2, gitu ya, yang 1 tidak ketum. Nah, kalau itu misalnya tidak ada tambahan di sini, itu kan ya masih pas ya, yang satunya masuk ke bagian kelas, gitu kan. Nah, kebetulan ada tambahan di sini masuk ke sini gitu, jadinya yang 1 kan tidak dapat. Nah, sedangkan cari yang terpeti di sana sini kan susah, sulit, dan gimana ya kalau sudah di sini, guru sudah lama, walaupun kan sudah seperti keluarga, dan juga itu seorang perempuan, gitu kan. Sana tanya-tanya di sana sini juga sama, mencari tempat yang susah. Itu problemnya apa? Problemnya saya kan jelas bagaimana ya saya gitu kan. Nah makanya begini, kalau pindah ke sana jelas ya itu tidak dapat kelas bagaimana, kan tetap harus ada jamnya gitu ya. Saya tidak mengambil itu kasusnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian dari kasus yang tadi panjenengan ceritakan, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Ibu, terutama untuk kasus tadi ini? Ya, berkaitan dengan kasus tadi. Nah itu saya juga berpikir beberapa waktu ya. Tentu saja saya mengambil keputusan tidak dengan serta-merta. Saya adakan musyawarah dengan para guru, dewan guru, termasuk yang bersangkutan, gitu kan. Karena bagaimanapun juga itu kan aturan pemerintah yang P3K
Nah itu kan diutamakan harus Iya, dapat iya. kelas. Iya. Sedangkan yang tidak katut tadi bagaimana? Iya. Ya kita sepakati bersama. Saya punya usulan apa ya? Saya berikan jam itu di mulok. Nah mulok itu mulok bahasa Inggris Iya. gitu. Iya. Nah sebetulnya agak keberatan sih, Iya. yang bersangkutan agak keberatan. Karena ya bu enak pegang kelas katanya. Iya. Tetapi memang dulu juga pernah bahasa Inggris, walaupun dia itu ijazahnya tidak bahasa Inggris, Iya. tapi kan bisa, gitu kan. Akhirnya kita sepakat bersama. Harvini namanya. Oh iya. Itu ya bersama dengan guru disepakati Harvini diberikan jam mulok bahasa Inggris. Nah yang bersangkutan akhirnya setuju. Itu cara saya untuk mengambil keputusan gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya itu seperti tadi yang saya katakan tadi, saya mengambil keputusan itu sebelumnya memang saya ada kasus, gitu kan sebenarnya. Saya berpikir gimana ya, kan gitu kan. Terus ya PR saya itu, tentu saja saya berpikir bagaimana begini gitu kan. Saya juga punya apa ya gambaran gitu. Tapi saya itu yang paling saya tetap bermusyawarah. Nah, saya menyampaikan ke ide saya kalau Dewan Guru rekan-rekan menyetujui itu bisa menjadi keputusan. Itu. Jadi dengan langkah-langkah pertama ya diidentifikasi kemudian dimusyawarahkan. Iya, saya ini bagaimana ya? Iya. Saya harus bagaimana ya begitu. Saya membuat dulu di rumah. Iya. Jadi setelah itu kita musyawarahkan bersama. Saya sampaikan gini bagaimana, setuju apa tidak kan gitu. Oh iya bagus, kalau yang punya pendapat lain juga Bisa tidak apa-apa silakan. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu alami sebelumnya dan mungkin bisa juga di kasus yang tadi Ibu ceritakan. Kasus terutama kasus seperti itu ya. Padahal baca musyawarah. Ya, ini musyawarah. Itu cara efektif. Paling efektif ya Bu. Iya. Jadi kalau ada semua tahu secara terbuka begitu. Nah, selanjutnya Ibu, apakah yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini yang pernah Ibu alami? Yang menjadi tantangan itu ya apa ya? Kalau menurut saya ya sebetulnya yang bersangkutan sendiri kan merasa bagaimana ya. Tapi kalau kasus seperti tadi ya secara otomatis kan harus legowo, kan begitu kan, harus legowo. Makanya ya saya kasih saran, kasih masukan. Tantangannya begitu apa ya, agak gimana gitu tadi. Berarti tantangannya itu datangnya dari yang bersangkutan Iya, sendiri. karena kan tidak sesuatu yang tidak dapat kelas. Iya. Saya kasih saran karena itu memang apa ya jumlah, tapi juga ada hikmahnya tersendiri. Tidak apa-apa, yang penting semuanya bisa jalan. Jalannya juga bisa apa ya tetap melaksanakan. Ya sama saja, saya kasih saran itu ya. Selanjutnya, apakah Ibu punya sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu masalah atau kasus seperti misalkan ada kasus yang bisa ditunda-tunda atau bagaimana, atau Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut atau langsung mau diselesaikan hari itu juga atau dibuat jadwal seperti itu? Secara umum sih sebetulnya tidak dijadwal ya. Kalau dijadwal kan berkala. Nanti ada kasus, kasus nggak tentu ada kasus atau tidak kan begitu ya. Ya kita ikuti alur. Misalnya itu tadi seperti tadi saya punya angan-angan gitu kan. Ketika ada itu kan nggak langsung begini kan tidak. Saya angan-angan dulu, saya punya gambaran, saya punya rencana.
saya catat dulu. Iya. Nah, baru besoknya saya jadwalkan ya dikasih tahu, diberitahukan kepada guru bahwasanya ini ada permasalahan yang perlu kita musyawarahkan bersama. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa jenengan kan itu. Akhirnya saya beritahukan kita untuk mengadakan musyawarah bersama. Jadi itu nggak jadwalnya. bisa dijadwalkan gitu, tergantung kita lihat permasalahannya. Iya, kita lihat permasalahannya dulu, kemudian kira-kira misalnya nanti atau besok bisa nggak? Ya gitu saja. Jadi tidak bisa, kalau dipikir memang masalah itu nggak mungkin mau kita rencanakan ya Bu ya. Iya. Seperti ini kan kemarin itu masalah rekrutan P3K, kan harapan kami kan semua bisa jadi nggak ada masalah kan ya, gitu. tidak ada dari Iya. luar. Ya tidak apa-apa walaupun dari luar juga kita juga alhamdulillah, tapi kan Di luar. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam pengambilan keputusan? ya alhamdulillah faktornya ya dari kita masing-masing itu komunikasi. Yang penting komunikasi ya. Ada komunikasi yang sehat antara kita semuanya. Jadi bisa berjalan lancar gitu. Faktornya ya dari diri kita sendiri semuanya gitu. Berarti semuanya ikut berperan Iya. dan tadi faktor dari Faktor pendukung, nggak ada faktor penjajah lah alhamdulillah. faktor dari masing-masing guru serta ya yang ikut musyawarah di situ. Iya, yang membantu gitu. Kemudian dari hasil yang kita bicarakan tadi itu atau dari pengalaman-pengalaman yang pernah Ibu alami, kan tentunya ada pelajaran, ada pembelajaran yang bisa dipetik nih. Itu bisa diceritakan pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu alami dalam pengambilan keputusan? Pengalaman menurut saya ya, pengalaman dalam pengambilan keputusan secara umum dan yang utama itu ya secara musyawarah itu Mbak, itu sangat-sangat efektif. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu tidak melangkah sendiri ya, tidak otoriter, tidak absolut, tidak mengambil keputusan sendiri. Itu walaupun toh seorang pemimpin harus mengambil keputusan, tapi paling tidak dimusyawarahkan bersama, itu sangat-sangat membantu kita secara keterbukaan. Kemudian kalau itu diterima, sebuah keputusan diambil dan diterima kan lebih enak. Walaupun ada misalnya ada ganjalan sedikit nanti, ya kalau hanya masalah sedikit itu nanti lama-lama secara perlahan nanti semuanya bisa menyaksikan diri, bisa menerima sepanjang itu tidak melanggar aturan. Begitu. Betul sekali Bu. Jadi dari pengalaman yang Ibu pernah alami, pelajaran yang bisa diambil itu adalah musyawarah tadi ya Bu dalam pengambilan keputusan. Iya, musyawarah, komunikasi sehat. Komunikasi sehat dan keterbukaan. Iya itu. Selama itu tidak melanggar aturan. Iya begitu. Demikian Ibu tadi semua pertanyaan sudah saya ajukan, dan apabila ada kekurangan, kemudian ada kesalahan dalam saya bertutur kata dan bersikap ketika wawancara, saya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih. Jadi sampai di sini dulu wawancara yang saya lakukan. Terima kasih nih sekali lagi. Kemudian semoga ini juga bermanfaat untuk saya dan semuanya. Mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan. Amin. Itu apa yang berjalan harapkan, semoga Allah mengabulkan ini jabani. Nah, saya pribadi yang sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau hanya seperti ini penyambutannya. Yang kedua, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kalau yang baik Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Kita tak luput dari banyak kekurangan, tapi paling tidak semoga bermanfaat. Begitu untuk lanjutannya kami doakan penjenengan bisa menyadari tugas ya, menyadari tugas amanah
Iya. barokah. Sukses. Terima kasih.